Udah ini udah Mulai, Wil, mulai. bisa dimulai belum? Itu kata Damar gimana tadi? Jauh, mulai jauh. Mulai jauh. Mulainya. Ya. Dorot dulu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Udah. Hah? Udah. Iya. Mulai Chan. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah online ini di malam hari di tanggal libur dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan dalam suasana ilmu yang diberkahi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ada sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pada kesempatan yang mulia ini, kami kelompok 13 yang beranggotakan saya yaitu Hasanul Holki yang menjadi moderator sekaligus pemateri pertama dan saudara saya Saiful Maslul yang menjadi pemateri kedua. Izinkan kami dari kelompok 13 menyampaikan laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK yang kami lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan wujud nyata kontribusi dalam pengembangan mutu pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Adapun tema penelitian kelompok kami adalah implementasi metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SDN 02 Cimahi, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini kami laksanakan dengan harapan dapat menjadi jalan kebaikan tidak hanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga sebagai ladang amal yang insya Allah membawa manfaat bagi guru, siswa, dan seluruh sivitas pendidikan. Lalu di sini saya akan menceritakan perjalanan kami dalam melakukan PTK. Di slide yang pertama ini kami sebenarnya sedang melakukan planning tetapi karena tidak didokumentasikan jadi menggunakan foto ini. Kami melakukan planning pada hari Kamis 16 Februari 2025. Planning adalah langkah awal dalam penelitian tindakan kelas. Ini adalah tahap perencanaan atau disinilah kami menyusun seluruh rangkaian rencana kegiatan mulai dari menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, materi ajar, instrumen observasi, hingga strategi pelaksanaan metode ceramah. Kami juga menentukan indikator keberhasilan dan merancang instrumen penilaian. Perencanaan ini sangat penting karena akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan siklus-siklus penelitian nantinya. Tanpa perencanaan yang matang, sebuah tindakan tidak akan berdampak optimal. Maka kami benar-benar mencermati kondisi nyata di lapangan agar metode ceramah ini bisa diterapkan secara kontekstual dan tepat sasaran. Lalu di slide berikutnya kami melakukan survei tempat PTK pada hari Kamis 17 Februari tahun 2025. Tahap berikutnya adalah survei lokasi. Di tanggal ini kami melakukan kunjungan langsung ke SDN 02 Cimahi. Tujuannya adalah untuk mengamati langsung bagaimana kondisi kelas, bagaimana karakteristik siswa, serta sejauh mana keterlibatan guru dalam proses belajar mengajar. Kami juga berdialog dengan guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai tantangan pembelajaran PAI di sekolah tersebut. Survei ini membantu kami untuk tidak sekadar menebak masalah, tetapi benar-benar memahami konteks nyata yang sedang dihadapi oleh siswa dan guru di kelas. Lalu di slide selanjutnya adalah
penelitian tindakan kelas siklus 1 yang kami laksanakan pada hari Kamis 24 Februari 2025. Setelah melakukan perencanaan dan observasi awal, kami mulai melaksanakan siklus pertama. Dalam siklus ini, metode ceramah mulai diterapkan dalam pembelajaran PAI. Kami menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana, diselingi tanya jawab, dan menggunakan alat bantu visual. Kami juga melakukan observasi terhadap partisipasi siswa dan mencatat respon mereka terhadap metode ini. Hasilnya menunjukkan peningkatan minat belajar, namun masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya aktif. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan pada siklus kedua. Lalu di penelitian tindakan kelas siklus kedua yang kami laksanakan pada hari Senin 10 Maret 2025, melanjutkan refleksi dari siklus pertama, kami melaksanakan siklus kedua dengan beberapa penyempurnaan seperti menggunakan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan ice breaking singkat di awal. Hasilnya sangat positif, siswa tampak lebih antusias, aktif bertanya, dan mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan. Inilah bukti bahwa pendekatan ceramah jika dilakukan dengan teknik yang tepat tetap bisa menjadi metode yang efektif dan membangkitkan semangat belajar siswa. Lalu di slide ini adalah manfaat penelitian yang membuat kami termotivasi untuk melakukan PTK ini. Penelitian ini tidak hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan akademik, kami juga ingin menciptakan manfaat yang nyata dan berdampak luas. Yang pertama, bagi guru, memberi kemudahan dalam menyampaikan materi PAI dan membangkitkan semangat tanya jawab di kelas. Lalu bagi peneliti, sebagai pengalaman lapangan yang sangat berharga untuk mengembangkan keterampilan mengajar dan memahami dinamika kelas secara langsung. Lalu ada bagi siswa, yaitu memberikan dorongan, semangat, dan solusi praktis agar siswa lebih aktif dan tidak jenuh saat belajar, khususnya pelajaran agama. Lalu bagi institusi pendidikan, menjadi masukan penting bagi sekolah dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas rendah. Lalu selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Saudara Saiful Maslul. Kepada Saudara Saiful Maslul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aksan yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk membahas mengenai prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini, kami membagikan terdiri menjadi 2 siklus. Masing-masing siklus ini mempunyai tahapan beberapa siklus. Di antaranya yang pertama itu perencanaan, dan yang kedua pelaksanaan, ketiga observasi, serta yang terakhir yaitu refleksi. Bisa digeser kembali. Nah, untuk sumber data yang kami lakukan dalam penelitian PTK ini yaitu menggunakan 3 sumber. Yang pertama dari siswa, guru, dan teman sejawat. Nah, adapun mengenai dari siswa, untuk mendapatkan data dari pelaksanaan pembelajaran dengan model snowball throwing, nah, kita dari siswa ini melakukannya secara langsung dengan cara bertatap muka. Adapun dengan guru ini memberikan sumber datanya itu untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran model snowball throwing, yang mana kita sebagai peneliti juga meminta kepada guru untuk menjelaskan beberapa materi atau beberapa permasalahan yang ada dalam kelas tersebut. Juga yang terakhir sumber datanya itu dari teman sejawat untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif, baik dari sisi siswa maupun dari guru. Jadi kita berdiskusi langsung dengan temannya, dengan teman-teman kita, dengan teman PTK kita yang meneliti di sekolah tersebut.
Adapun teknik pengumpulan data, kita menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes, yang kedua, observasi, 3, wawancara, dan 4, dokumentasi. Dalam tes ini, yang pertama, tes ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang siswa yang mengalami hambatan, yaitu kejenuhan dalam belajar. Jadi secara langsung kita mengetahui bahwasannya siswa mana yang sedang jenuh dalam pembelajaran dan siswa mana yang sedang semangat dalam pembelajaran. Itu dilakukan secara tes. Nah, adapun observasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa terhadap diterapkannya model snowball throwing dalam proses belajar mengajar. Ketiga, wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang mengatasi hambatan pada siswa, yaitu kejenuhan belajar. Jadi kita mewawancara langsung apa saja kejenuhan belajar siswa ini, dan kita langsung untuk melaksanakan melaksanakan perubahan. Poin-poin yang harus dilakukan agar siswa ini tidak merasakan kejenuhan dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini yang paling penting karena kan dalam dokumentasi kita bisa mengingat kembali atau bisa mempelajari apa saja yang kemarin dipelajari dan apa saja yang kemarin kurang untuk diberikan kepada siswa agar siswa ini lebih semangat dalam belajar. Dokumentasi ini juga dipergunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di sekolah terkait untuk proses belajar mengajar. Dan dari slide 8, di sini ada prasiklus. Prasiklus ini yang tadi, yang pertama prasiklus mengenai perencanaan, tindakan, dan pengamatan, dan juga refleksi. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya dalam prasiklus ini, yang pertama prasiklus mengenai nilai di atas KKM. Dalam prasiklus pertama, kita mendapatkan nilai dari beberapa siswa, bahwasannya siswa tersebut masih di bawah KKM dalam pengetahuan pembelajaran PAI ini. Jadi lebih banyak di bawah KKM. Jadi kebanyakan yang belum tahu daripada yang tahu. Nah, di sini menjadi poin bagi kita untuk memberikan arahan tentang pembelajaran PAI yang harus dilakukan oleh siswa ini agar mereka bisa mendapatkan nilai KKM dengan maksimal. Lanjut dalam slide 8. Dalam slide 9. Nah, setelah melakukan siklus pertama, kita mendapatkan nilai KKM ini lebih tinggi daripada siklus kedua. Nah, siklus pertama ini kami mulai menggunakan metode ceramah secara terstruktur. Secara terstruktur, kami menyisipkan cerita inspiratif dan interaktif. Meski hasilnya belum maksimal, namun antusiasme siswa mulai tampak lebih semangat daripada sebelumnya. Jadi ini membuktikan bahwa pendekatan yang tepat bisa mengubah atmosfer kelas. Lanjut, slide 10. Nah, setelah mengevaluasi siklus 1, kami meningkatkan intensitas interaksi. Kami menggunakan contoh sehari-hari, memberi waktu tanya jawab lebih panjang, dan menyesuaikan tempo penyampaian. Hasilnya luar biasa, motivasi siswa naik, mereka lebih aktif dan senang mengikuti sebuah pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, dalam slide selanjutnya, slide 11. Dalam slide 11 ini, kami beberapa dokumentasi telah disampaikan pada slide-slide sebelumnya,
Inilah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan di lapangan. Setiap momen adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin, asalkan kita memiliki niat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi beberapa materi telah kita sampaikan dan kita berterima kasih kepada pihak sekolah, dosen, maupun mahasiswa yang selalu mendukung kami untuk melakukan penelitian ini. Saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Saiful Maslul. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, lanjut kepada sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silahkan Bang Damar. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Damar Mahendra. Saya dari kelompok 3. Saya izin bertanya kepada kelompok 13. Nah, pertanyaannya, mengapa metode ceramah ini dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini? Padahal metode ini sering dianggap kurang efektif untuk pembelajaran siswa usia dini, seperti kelas 1 SD yang diterapkan oleh peneliti sekalian. Baik, terima kasih. Dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Damar. Akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, silakan Bang Yilyan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yilyan dari kelompok 3. Sedikit bertanya mengenai penjabaran yang sudah dilakukan tadi, mengenai PTK yang dilakukan. Ingin bertanya mengenai indikator apa saja gitu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan metode ini, selain dari tadi dilihat dari perkembangan motivasi siswa dalam belajar gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Yilyan atas pertanyaannya. Kami akan sedikit berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin Saudara Saiful Maslul ingin langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Damar terlebih dahulu. Silahkan kepada Saudara Saiful Maslul. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Damar. Pertanyaannya adalah, mengapa metode ceramah ini dipilih sebagai pendekatan utama ya tadi. Nah, jawabannya adalah karena kan metode ceramah ini dipilih bukan semata-mata karena kepraktisannya, tetapi karena memiliki keunggulan dalam menyampaikan materi secara sistematis dan utuh, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang syarat dengan nilai-nilai dan konsep abstrak. Namun, dalam penelitian ini, metode ceramah tidak diterapkan secara kaku atau satu arah. Kami menyisipkan elemen interaktif seperti tanya jawab, kisah inspiratif, dan pendekatan visual agar materi lebih mudah diterima oleh siswa kelas 6 ini. Nah, hasilnya setelah kita menggunakan metode ceramah ini, beberapa siswa menunjukkan bahwa dengan penyesuaian dan inovasi, metode ceramah tetap relevan dan bahkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Saudara Saiful Maslul. Apakah bisa dimengerti, Saudara Damar? Saya mengerti atas jawabannya. Dapat dimengerti. Ya, baik, makasih Saudara Damar. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yilyan, yaitu apa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada penelitian ini. Menurut kami, keberhasilan metode ceramah dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator motivasi belajar. Antara lain, peningkatan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, yaitu diamati melalui
observasi langsung dari kami, lalu ada kuantitas dan kualitas pertanyaan atau tanggapan siswa saat sesi ceramah interaktif, lalu ada perubahan ekspresi dan sikap siswa seperti antusiasme, perhatian, dan kesiapan belajar. Lalu hasil tes pemahaman setelah pembelajaran sebagai indikator motivasi yang berdampak pada kognitif. Respon siswa dan guru melalui wawancara informal mengenai kenyamanan dan keefektifan pembelajaran, dan data dari observasi wawancara dan tes menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari prasiklus hingga siklus kedua, yang menjadi bukti bahwa metode ceramah berhasil meningkatkan motivasi belajar secara nyata. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah Saudara Yulian puas? Cukup Abang, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Langsung saja kami tutup kesimpulan dari penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan oleh kelompok kami dengan tema implementasi metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SDN 02 Cimahi Kabupaten Sukabumi telah berhasil menunjukkan bahwa metode ceramah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa jika dilakukan dengan teknik yang tepat. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih antusias, aktif, dan senang mengikuti pembelajaran setelah penerapan metode ceramah. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi guru, peneliti, siswa, dan institusi pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode ceramah dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi dari kelompok kami tidak sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.